3, 2, 1, open the book. Welcome back to Be All Channel, tempat berkumpulnya orang-orang yang suka belajar, belajar suka, dan belajar suka-suka. Well, hi, welcome back with Mr. Learner. Okay, well, student and everyone who wants to learn, today we are going to learn about animal and plant. Okay, animal and plant. Binatang dan tumbuhan. Tumbuhannya seperti apa dan tanaman seperti dan hewan seperti apa yang akan kita pelajari? This is it. Okay, the first one we are going to learn about endangered animal. Apa sih arti endangered animal? Okay. The meaning of endangered animal is binatang yang hampir punah atau terancam punah. Nah, ternyata dari sekian banyak hewan-hewan yang ada di dunia, ada beberapa hewan yang terancam punah. Dan beberapa dari mereka itu berasal dari mana? Betul sekali, dari Indonesia. Ya, betul sekali. Hewannya apa aja? Nanti akan saya perlihatkan. Yuk, mari kita lanjut materinya. Oke, sebelum saya lanjutkan, materi kali ini kita akan ada dua materi. Yang pertama, kita akan mempelajari kosakata mengenai endangered animal and endangered plant, ya. Dan yang kedua, kita juga akan mempelajari kalimat yang kita gunakan untuk mengatakan asal dari sebuah hewan ataupun sebuah tanaman. Oke, bagaimana caranya? Terus ikuti video ini, terus dengarkan video ini. Jangan lupa tekan dan klik subscribe dan like. Oke, yuk mari. Oke, the first one. What is it? That's right. It is an orangutan. Ya, dalam bahasa Inggris pun tetap orang utan karena di luar negeri sana tidak ada. Oke, this is one of the examples of an endemic animals from Indonesia. Ya, ini salah satu contoh dari binatang yang berasal dari Indonesia, orangutan. Dari mana? Kalian tahu? Betul sekali. Borneo. Borneo mana, Pak? Borneo itu artinya Kalimantan. Oke. Kalimantan bahasa Inggrisnya bukan river ya, bukan X river. Kalimantan itu bahasa Inggrisnya orang luar sana tahu Pulau Kalimantan sebagai Borneo. Oke, kita lanjut. Next. Oke. Nah, dari bentukannya kita udah tahu nih hewannya apa. Betul sekali. Ini adalah kodomo. Kodomo ya. Komodo dragon ya. Komodo naga. Nah, ini juga endemic from Indonesia. Where does it come from? That's right. Komodo Island. Okay. It comes from Komodo Island. Okay, lanjut. Lain? Okay, what is it? Yes, that's right. It's a tiger. But what kind of tiger? This is Sumatran tiger. Ya. Harimau Sumatera. Nah, ini berasal dari Pulau Sumatera. Apa yang membedakan dengan harimau-harimau lainnya? Ya, jadi harimau Sumatera ini badannya lebih kecil. Nah, lebih kecil daripada harimau-harimau yang biasa kita temui di Afrika ataupun di kebun binatang. Oh enggak, yang dari Afrika maksud saya ya. Yang dari Afrika itu badannya lebih besar, tapi yang khusus dari Sumatera ini badannya lebih kecil. Oke. This animal comes from Sumatra. Oke. Lanjut. What is it? Elephant. That's right. Elephant. Ya, G aja. Gajah. Gajah ini bisa kita temui di Sumatera ya. Ini ada tempat national park yang khusus untuk menangkar gajah ini. Apa namanya? Waikambas, betul sekali. Very good. Yuk kita lanjut. Setelah elephant ini ada binatang apa? Oke, what is it? Rhinoceros. That's right. Ini adalah badak. Nah, tapi badak yang mana? Ingat ya, yang asli yang ada badaknya. Oh bukan, sorry, itu iklan. Ini badak one horn rhinocero. Ya, jadi
badak bercula satu. Nah, badak pada umumnya itu yang ada di Afrika dan di luar-luar sana itu culanya ada dua. Cula tuh kayak tanduk gitu, ya. Nah, tapi yang dari Indonesia, ya, it comes from Java, ya. Dia berasal dari Jawa. Ini adanya di Pulau Jawa nih, tersebar di Pulau Jawa dan ada penangkarannya di ujung kulon, ya. One horn rhinoceros ini artinya badak bercula satu, ya. Jangan lupa yang asli ada badaknya. Lanjut. Next, what is it? Do you know what animal is it? It looks like a fish. Yeah, that's right, because from the picture we can see that it swims, ya. Dari gambar kita bisa lihat dia lagi berenang nih. Nah, tapi kan apa ini ya? Oke, in English we call it as mahakam dolphin. Ya, mahakam dolphin. Tapi bahasa Indonesianya itu kita biasa nyebutnya ikan pesut. Nah, asalnya dari mana? Tuh, ada kata kuncinya mahakam. Mahakam ini name of river. It comes from Borneo, ya. Ini Mahakam ini salah satu sungai yang ada di Kalimantan. Nah, dolphin ini atau lumba-lumba pesut ini bisa kita temui di Sungai Mahakam, biasanya dia munculnya. Oke, kita lanjut. Oke, it's a beautiful bird. Can you guess where does it come from? That's right, cendrawasih. It comes from Papua. Ya, it's an endemic bird from Papua. Nah, kenapa ini bisa menjadi hewan yang terancam punah? Karena bulunya ini biasa digunakan oleh orang-orang suku asli Papua untuk jadi hiasan, ya. Biasanya buat kepala suku tuh di kepalanya, semacam what crown, apa itu, mahkota. Oke, yuk kita lanjut. Ada apa lagi? Oke, what is it? It looks like a monkey but it's not a monkey, ya. Ini kelihatannya kayak monyet tapi bukan monyet. Terus apa dong, Pak? Ya, ini adalah tarsius. Bahasa Indonesia apa? Sama. Tarsius itu ya tarsius. Atau mungkin ada yang tahu bahasa Indonesianya apa tarsius? Ada yang tahu? Ya, setahu saya tarsius ya tarsius gitu ya. Oke. Terus hewan ini dari mana sih, Pak? Oke, it comes from Celebes. Ada yang baru lagi nih. Pak, Celebes apa sih, Pak, Celebes? Celebes itu artinya Sulawesi, ya. Orang luar sana taunya Pulau Sulawesi itu dinamakan Celebes gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nanti ya di kolom komentar. Kita lanjut. Oke, what is it? It looks like a monkey too. But what is it? Does anyone know? Apa? That's right, Javan gibbon. Javan gibbon. Nah, dari namanya ini sudah jelas ya, asalnya dari mana? That's right, it comes from Java. Ini semacam monyet Jawa ya gitu ya. Owak Jawa kalau nggak salah, ini arahnya owak Jawa. Nah, ini berasal dari Pulau Jawa, tersebar di Pulau Jawa. Banyaknya sih dari Jawa Tengah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, what is it? It looks like a buffalo, but the horn is straight, ya. Kalau kerbau kan biasanya agak ngelingker-lingker ya. Tapi ini lurus seperti semacam rusa dan juga badannya lebih kecil. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa namanya? Ya, anoa. Nah, ini juga hewan endemik from Indonesia. Specifically, it comes from Celebes. Nah, ini masih berasal dari Sulawesi. Tuh sekali. Kita lanjut. Nah, what is it? It looks like musang, or look like cat, but it's not a cat or musang ya. Ini adalah binturong. Binturong. Bahasa Inggrisnya pun sama, binturong. Nah, ini dari mana ya asalnya ya? Oke, it comes from Asia. Why? Because persebaran ini sangat rata ya, dari mulai Cina sampai turun ke Southeast atau Asia Tenggara ya, ke daerah-daerah kita nih, Filipina, Thailand, ini ada binturong ini ya, di Malaysia juga ada. Itu saya
tuliskan asalnya dari Asia. Oke, kita lanjut, guys. Oke, what is it? It's like bird. Ya, hewan apa ini? Ini namanya maleo atau burung maleo bahasa Indonesianya. Ya, it comes from Celebes. Banyaknya hewan-hewan yang endangered ini adanya di daerah-daerah timur Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Oke, that's all. Endangered animal that I have present to you. Sebetulnya masih banyak ya, tapi itu yang saya perlihatkan di video kali ini. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai endangered plants. Apa sih artinya? Ini adalah tumbuhan yang hampir punah. Nah, ini ada juga tumbuhan-tumbuhan yang berasal dari Indonesia. Apa aja? Yuk kita lihat. Sekui. Okay, the first one, what is it? It stinks. It very stinks. When it blooms, the flower is stinky. Okay, what is it? That's right, Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi comes from Indonesia ya. Jadi dia bisa ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, ini biasa ada di hutan-hutan hujan Indonesia. Nah, kenapa namanya Rafflesia arnoldi? Because yang menemukan dulu pertama kali itu namanya Rafflesia arnoldi. Nah, dia itu orang Belanda. Belanda atau Inggris ya. Nah, dia yang menemukan pertama kali. Dia memang seorang saintis ya, seorang ilmuwan dalam bidang tumbuhan seperti itu. Oke, yuk kita lanjut. Ada tumbuhan apa? Nah, what is it? Oke, sebelum saya lanjut di video ini, Rafflesia arnoldi itu juga biasa kita kenal dengan bunga bangkai ya. Oke, ini apa ya? Ya, betul sekali. This is Edelweiss. Ya, bunga Edelweiss. Artinya sama bunga Edelweiss. Nah, ini berasal dari mana ya? Nah, ini asalnya itu berasal dari mountain areas ya. Jadi area-area gunung itu di ketinggian 1000 kaki lebih ke atas itu tumbuhan ini bisa hidup. Ya, di bawah itu mereka akan innalillahi seperti itu ya. Inilah bunga Edelweiss. Ya, yuk kita lanjut. Dan ini persebarannya rata di Eropa, ada di Asia juga ada. Contohnya di daerah Bogor itu ada di Gunung Pangrango ya. Di Gunung Gede Pangrango ini kita bisa menemukan bunga Edelweiss. Yuk lanjut. Nah, what is it? That's right, it's a black orchid. Ya, black orchid. Apa sih artinya Pak black orchid? Black orchid ini artinya adalah anggrek hitam. Ya, anggrek hitam, dan dia bisa ditemukan di Papua ya. Ada black orchid yang berasal dari Papua, Indonesia. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ini apa ya? Ada yang tahu? Ini tanaman karnivora ya, tanaman karnivora karena dia bukan menyerap sari-sari makanan dari tanah ya. Dia memakan serangga. Waduh, apa ya namanya ya? Ini bahasa Inggrisnya adalah pitcher plant. Pitcher plant. Di Indonesia kita mengenalnya sebagai kantong semar. Ya, it comes from Southeast Asia ya. Tanaman ini bisa ditemukan di sepanjang Asia Tenggara ya, dan bahkan di New Guinea juga bisa kan tumbuhan ini ya. Oke. Well, that's all the animal and plant that are endangered ya. Sekarang kita akan belajar mengenai apa ya? Nanti akan saya beritahu kita akan belajar mengenai apa, tapi sebelumnya ya, dari binatang-binatang tadi ada yang hanya hidup atau berasal dari Indonesia ya. Nah, can you mention it? Apakah kamu tahu tadi, masih ingat nggak yang sudah kita sebutkan? Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita belajar mengenai materi kedua. Tadi dalam setiap gambar saya selalu menyebutkan it comes from. Nah, contohnya ini nih, binturong. Oke, it is binturong.
It comes from Asia. Oke, today kita akan belajar mengenai pronoun it. Nah, dari kemarin-kemarin kan saya sudah pernah mengajarkan tuh, pronoun itu ada 7 ya. I, you, we, they, she, he, it. Nah, it itu selalu saya katakan sebagai pengganti dari benda ataupun hewan. Nah, inilah penggunaannya. It is been too long. Artinya itu adalah been too long. Atau kita juga bisa mengartikan sebagai ini adalah been too long. It comes from Asia. Nah, itu atau binatang itu berasal dari Asia. Nah, ada aspek apa saja yang bisa kita pelajari dari dua kalimat ini? Oke, yang pertama, it is been too long. Dan it comes from Asia ini merupakan kalimat yang termasuk ke dalam structure simple present tense. Nah, seperti itu. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang yang akan menjadi fokus kita adalah pronoun it. Sudah saya katakan sebelumnya, it ini menggantikan kata benda ataupun binatang. Oke, lanjut. Artinya bisa kita artikan sebagai itu. Jika kita mengklik di Google Translate, contohnya it is been too long, maka artinya adalah itu adalah been too long. That's okay. Sebetulnya kalau secara spesifik demonstratif yang artinya itu adalah that ya. Tapi it pun bisa dikatakan sebagai itu ya. Atau secara spesifiknya jika di belakangnya itu nama benda atau nama binatang, nah maka kita bisa mengatakan misalkan sebagai contoh it is been too long, artinya hewan itu. Boleh kita mengatakan seperti itu juga, hewan itu adalah been too long. That's okay. Oke, yuk kita lanjut. Setelah pronoun it ini ada aspek apa lagi? Yuk mari. Nah, tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa dua kalimat tersebut merupakan kalimat yang termasuk ke dalam tenses simple present, artinya menyatakan kejadian yang sedang terjadi ya. Nah, lalu apa lagi Pak? Nih, tadi setelah kata it kita menyebutkan kata kerjanya comes ya. Nah, it jika bertemu kata kerja maka kata kerjanya harus ditambahkan huruf S. Betul sekali. Itulah alasan mengapa tadi saya sebutkan been too long, it comes from Asia. Lihat setelah kata it comes. Nah, harusnya kan come aja ya. Tapi karena depannya it, ingat. Kalau yang depannya she, he, it. Nah, it ini termasuk. Maka kata kerjanya harus ditambahkan huruf S. Jangan lupa. Nah, artinya apa it comes from Asia? Artinya adalah hewan itu berasal dari Asia. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, hewannya apa ini? Cendrawasih. Nah, kita bisa mengatakan kalimat yang pertama untuk menjelaskan gambar ini. Yang pertama kita mengatakan it is cendrawasih. Nah, hewan itu adalah cendrawasih. Lalu kita menjelaskan kembali asal dari binatang tersebut. Nah, ini contohnya. It comes from Papua. Hewan itu berasal dari Papua ya. Sampai sini bisa dipahami? Very good. Oke. Can you make it? Bisa nggak kalian buat contoh seperti itu? Nanti kalian cari satu binatang atau tumbuhan yang terancam punah, lalu kalian jelaskan namanya apa, lalu berasal dari mana. Can you make it? Do it by yourself. Okay? Thank you everyone. Thank you for watching. See you next meet. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share the knowledge, okay? See you next time.